Halo, selamat datang lagi nih di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita mau ngulik satu ide yang kayaknya simple, tapi wah dampaknya bisa kerasa banget. Ini idenya datang dari materi yang Anda bagikan, kutipan dari buku The Art of Laziness. Kita fokus ke satu teknik, namanya aturan 5 menit, atau 5-minute rule gitu ya. Betul, 5-minute rule. Pernah nggak sih ngerasa daftar kerjaan itu isinya banyak hal kecil-kecil yang aduh, harusnya cepat selesai, tapi kok ya ditunda terus? Kayak balas chat singkat atau rapiin kertas dikit di meja. Nah, katanya aturan ini nih bisa jadi semacam senjata gitu buat ngelawan kebiasaan nunda yang kayak gitu. Mari kita bedah bareng-bareng yuk. Persis. Jadi tujuan kita sekarang tuh mau coba pahami kenapa sih aturan sesimpel ini katanya bisa efektif banget buat motong kebiasaan nunda. Terutama buat tugas-tugas yang ya ampun remeh banget gitu, yang sering kita anggap sepele. Padahal justru kalau numpuk, ya itu yang bikin kita, apa ya, kayak stuck kewalahan. Oke. Langsung aja deh ke intinya. Aturan 5 menit ini, bunyinya jelas banget sih. Kalau ada tugas di depan mata nih, yang kira-kira bisa selesai dalam, katakanlah, kurang dari 5 menit, jangan ditunda. Lakuin sekarang. Gitu kan ya? Iya, sekarang juga sesimpel itu kedengarannya, tapi ada alasan kuat di baliknya ini. Kayak yang disinggung di sumbernya. Jadi gini, menunda tugas-tugas kecil ini tuh kayak bikin beban mental gitu walau kecil. Satu tugas 2 menit, nambah lagi 3 menit, tunda lagi. Lama-lama bukan beratnya tugas itu lagi masalahnya, tapi jumlahnya itu loh. Bikin kita kayaknya, aduh banyak banget yang belum dikerjain. Nah, iya. Jadi malas mulai ya? Betul. Sumbernya bilang ini bisa micu semacam kelumpuhan produktivitas. Jadi mager mau ngapa-ngapain. Ah, ini jadi ingat kutipan Benjamin Franklin yang disebut juga di materi itu. Sesuatu kayak waspadai pengeluaran kecil. Oh iya, kebocoran kecil bisa menenggelamkan kapal besar gitu kan ya? Nah, itu dia. Pas banget analoginya ya. Tugas-tugas 5 menit yang ditunda ini ibaratnya ya kebocoran kecil itu. Kelihatannya nggak seberapa satu-satu. Tapi kalau dibiarin, wah bisa bahaya buat produktivitas kita. Tepat sekali, kebocoran kecil ini tuh diam-diam menguras energi mental kita loh. Tiap ingat, oh iya belum balas email itu, oh iya belum rapiin ini, itu ada sedikit beban nambah. Nah, aturan 5 menit ini kayak nambal kebocoran itu cepat-cepat, biar nggak makin parah. Contohnya juga banyak banget kan sebenarnya. Bener. Di materi dikasih contoh ya. Kayak balas email yang jawabannya pendek aja. Atau beresin beberapa lembar kertas di meja. Atau konfirmasi jadwal meeting lewat chat. Bayar satu tagihan online. Atau bahkan sesimpel ngisi ulang botol minum gitu ya. Iya benar. Kuncinya bukan di tugasnya sepele atau enggak, tapi di durasinya ya. Kalau cepat di bawah 5 menit, ya udah, sikat aja sekarang. Nunggu juga nggak bikin tugasnya hilang kan? Tetap aja harus dikerjain nanti. Malah jadi kepikiran. Nah, itu dia manfaatnya jadi nggak cuma daftar kerjaan jadi lebih pendek. Tapi yang penting juga, kata sumbernya, dampak ke mental kita. Pas kita nyelesain tugas kecil cepet, itu ada rasa klik, rasa puas, rasa kontrol gitu. Kayak dapat suntikan semangat kecil, Oh, kayak reward kecil gitu ya? bisa dibilang gitu. Ini kayak ngebersihin cache di otak kita dari gangguan tugas-tugas kecil yang nyangkut. Dan yang menarik lagi nih, ini sering banget jadi pemicu, jadi momentum. Abis kelar 1-2 tugas kecil, rasanya buat mulai tugas yang lebih gede itu, nggak seberat sebelumnya. Energinya nular gitu. Wah, menarik nih. Jadi bukan cuma soal nyoret to-do list, tapi juga soal mancing semangat buat ngerjain yang lain ya. Semacam pemanasan gitu. Tapi nih, kadang kita suka ngeles juga kan, mikir, ini kayaknya lebih dari 5 menit. Padahal mungkin enggak. Sumbernya ada nyinggung soal ini nggak? Secara langsung mungkin enggak, tapi penekanannya kan di tindakan segera. Jadi kuncinya mungkin bukan di presisi stopwatch-nya ya, tapi lebih ke perubahan mindset. Kalau sebuah tugas terasa bisa cepet, ya coba aja langsung. Mungkin jadinya 6 menit atau malah 4 menit. Nggak masalah lah. Yang penting itu kita udah motong kebiasaan nunda untuk hal-hal yang jelas nggak butuh waktu lama. Oke, jadi ngelatih otot anti nundanya ya. Iya, bisa dibilang gitu, melatih kebiasaan buat cepat bertindak untuk hal kecil. Masuk akal sih. Bahkan di materi ada saran praktisnya juga ya. Coba deh, luangkan waktu bentar. Bikin daftar cepat tugas-tugas kecil yang dari kemarin ditunda terus. Terus, tandain mana yang kira-kira di bawah 5 menit. Dan langsung kerjain saat itu juga. Mungkin bisa jadi eksperimen yang bikin kaget sendiri ya.
Oh, konkret banget. Bisa jadi kita kaget sendiri. Loh, ternyata banyak ya bocoran kecil yang bisa ditambal cepet. Dan rasanya lega banget pasti setelahnya. Ya, ini bukan solusi ajaib buat semua masalah produktivitas sih. Tapi ini strategi yang fokus banget buat ngatasin tumpukan tugas mikro yang sering ganggu itu. Sip, sip. Jadi kita simpulkan ya, aturan 5 menit ini alat sederhana tapi potensinya lumayan oke buat jaga biar kerjaan kecil nggak numpuk dan jadi beban. Intinya tadi, kalau kayaknya kurang dari 5 menit, jangan tunda, langsung beresin aja. Jangan biarin kebocoran kecil itu ngabisin energi kita. Betul. Nah, sebagai tebokip nih, mungkin kita bisa kasih tantangan kecil buat Anda yang lagi dengerin. Coba deh setelah ini selesai, berhenti sebentar, pikirin. Ada nggak ya satu aja tugas yang lagi nunggu yang kayaknya bisa kelar dalam 5 menit ke depan? Mungkin balas satu WA penting tapi singkat, atau beresin cangkir kopi di meja, atau catat satu ide yang tadi kepikiran. Coba langsung lakuin sekarang, rasain sendiri gimana aturan ini bekerja di skala kecil. Dan coba bayangin dampaknya kalau ini jadi kebiasaan. Jadi, tindakan kecil apa nih yang bisa Anda ambil segera buat mastiin kapal produktivitas Anda nggak bocor gara-gara hal sepele?